Kayaknya pemerintah Belanda they always wanna distract the Moluccan people and talk about human rights issues. Mereka tuh kayaknya seneng mau membantu, tetapi tidak pernah mau berbicara soal pengembalian kedaulatan. Coba kenapa tuh dok sampai mereka nggak mau ngomong? Mungkin dokter bisa uraikan dikit. Ya, pada prinsipnya pemerintah Belanda mengalihkan perhatian dalam hari ini untuk lebih banyak mendukung sisi human right ya di mana-mana. Kalau kita lihat di mana-mana dunia, negara-negara atau tokoh-tokoh tertentu ataupun badan-badan internasional atau badan-badan yang ada dalam satu negara itu dia mendukung human right, itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam hal ini untuk negara Belanda seharusnya dia punya prinsip untuk berbicara soal pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan. Kenapa betul bilang demikian? Itu tanggung jawab dia. Karena waktu dia jajah seluruh daerah di Indonesia, dia mulai masuk dari Maluku, itu Maluku negara yang merdeka dan berdaulat pada saat itu. Bukan dijajah oleh Jawa ataupun sebaliknya, tidak ada yang demikian. Nah, oleh sebab itu, waktu pengembalian kedaulatan di Indonesia dalam bentuk garis, itu suatu hal yang bagus sebenarnya. Cuma pada saat terjadi hal-hal yang sifatnya ilegalisasi dalam kepemerintahan itu sendiri, Belanda cuci tangan. Nah sekarang kita lihat bahwa Belanda sepertinya senang untuk berbicara soal human rights. Ya oke. Dia senang memang karena tidak ada tanggung jawab politis di dia, tidak ada tanggung jawab moral di dia, tidak ada tanggung jawab yang besar untuk dia harus berpikir pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan, karena dia berpikir wah nanti saya dituduh sebagai subversif oleh Indonesia atau saya dituduh menentang Indonesia. Sebenarnya bukan demikian. Dia harus berbicara resmi karena dia harus bertanggung jawab dengan persoalan ini. Jadi itu satu hal. Yang kedua bahwa kita lihat bahwa mungkin ada banyak dia punya ya perdagangan dengan Indonesia yang dia mengharapkan banyak hal dari Indonesia untuk memperkaya dirinya. Di samping dia sudah kaya oleh manusia, oleh Maluku, sekarang dia mau kaya lagi dari rakyat Indonesia dan banyak dia punya dia punya invest kepentingan di sana yang ada di sana sehingga dia enggan untuk berbicara soal kedaulatan. Nah ini kan itu dari sisi mereka. Kalau kita orang mau analisa bahwa Belanda sangat enggan untuk berbicara soal ini. Nah persoalannya sekarang bukan soal Belanda enggan dan tidak enggan, itu persoalan dia. Kalau dia mau enggan atau tidak enggan itu persoalan dia. Tapi persoalannya kita sekarang, kita harus desak dunia internasional termasuk Belanda untuk harus komitmen untuk bicara soal pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan. Karena Republik Maluku Selatan ini bukan hal yang di awan-awan, bukan hal yang fiktif, bukan hal yang mengambang, tapi ini hal yang nyata, yang punya dasar hukum di internasional dan sudah dibahas di PBB 2 kali, tahun 50 sampai dengan tahun 71. Dan bukan sedikit surat menyurat yang kami lakukan dari tahun 50 sampai dengan hari ini, kami tidak bisa menghitung. Dan itu berarti ada komitmen dari rakyat Maluku untuk menginginkan negaranya kembali. Dan ini sudah ada punya, kita merdeka de facto de jure, dan itu ada dia punya pengakuan Mahkamah Internasional pada saat itu di negeri Belanda berkedudukan terhadap keabsahan daripada negara Republik Maluku Selatan. Nah, ini yang kita tuntut. Jadi sekali lagi kita bilang bahwa tidak tergantung pada apa yang Belanda mau. Memang dia mau saja human right, dia cuci tangan di belakang, dia tenang-tenang aja. Aduh, banyak kerjaan lah kalau kedaulatan. Tapi kalau human right kan oke, tapi dampaknya apa human right? Apa hasilnya? Sangat sulit, kita tidak bisa prediksi apa hasil daripada yang diharapkan ya human right itu. Oke, di satu sisi boleh bikin, tapi di satu sisi politik jalan. Jadi human right jalan, politik juga jalan. Nah pemerintah RMS di Belanda besok bilang, sekali lagi beta bilang dia harus menentukan sikap. Kalau tidak dia gugur menurut hukum, atau dia kembali berjuang atau bersama-sama dengan kami melebur diri dalam pemerintahan transisi. Jadi untuk seluruh usahawan atau masyarakat yang berada di Indonesia, masyarakat Republik Maluku Selatan maupun masyarakat Papua dan masyarakat negara-negara bagian yang ada, kita mari melihat sisi yang logik, kita melihat sisi yang komprehensif daripada apa yang kita lakukan selama ini, sehingga kita bisa taruh persoalannya pada the right problem atau the right thing in the right place. Dan kita tidak bisa terkecoh dengan hal yang ada sekarang ini. Kita minta dengan hormat untuk pemerintah Belanda untuk harus mengadopsi, harus mensupport, harus berdiri di belakang Republik Maluku Selatan karena dia punya tanggung jawab besar. Kita minta dari Ratu Beatrix lewat kesempatan ini dan Balkenende sebagai Perdana Menteri Belanda untuk bersikap positif dan mulai berkiblat kepada pengembalian kedaulatan Republik Maluku Selatan karena itu sah adanya. Itu bukan hal yang main-main. Secara akademis itu diteliti, itu sah.
republik itu. Dan bukan hal yang fiktif. In other words, you're saying you want them to redeem the sins of their forefathers. Saya kira itu. Yes. Ya, itu jelas, ya kan? Artinya kalau yang dulu mereka tidak mampu, generasi Belanda yang ada sekarang ini harus membetulkan apa yang salah yang dilakukan oleh mereka punya pendahulu-pendahulu. Memperbaiki. Ya kan, memperbaiki keadaan, dan itu wajar di mana-mana. Apalagi Belanda tidak bisa mengingkari bahwa kekayaan mereka sekarang yang mereka dapatkan sekarang ini, yang masih ada sampai sekarang ini, itu berasal dari Maluku. Selama 350 tahun mereka menjajah Maluku. Hasil-hasil yang ada di Maluku, dan itu rasa berdosalah mereka, rasa berdosalah Ratu Beatrix, rasa berdosalah Balkenende, karena mereka itu orang yang beriman, orang believer semua, bukan orang kafir. Itu semua orang yang percaya Tuhan. Nah, dia harus tahu bahwa apa dia kerjakan ini, dia harus mengembalikan hak orang. Itu. Jadi ya kita kira lewat kesempatan yang ada ini kita menghimbau untuk seluruh pihak, baik pemerintah Belanda maupun pemerintah Indonesia, ataupun kepada dunia bangsa-bangsa sendiri, terutama yang terhormat yang mulia Ban Ki-moon, untuk betul-betul melihat persoalan Maluku ini sama seperti non-self territory governing, itu sama, pada prinsipnya sama, karena mereka juga dijajah oleh negara-negara yang masih ada sekarang ini, dan kedudukan Maluku Selatan juga sama dengan itu. Demikian juga dengan Papua yang punya hak untuk merdeka tapi diselewengkan oleh Indonesia. Mari kita dudukan segala sesuatu pada proporsinya, sehingga betul-betul fungsi daripada United Nations itu kena menyentuh hakikat kedaulatan suatu negara dan hakikat kemerdekaan itu sendiri.